Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah Hanum Siregar, NIM 204020120, jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Padang Sidimpuan, dari ruang ES3. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah Pulungan, NIM 204020127. Saya jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Padang Sidimpuan. Saya duduk di ruangan ES3 ataupun Ekonomi Syariah 3. Perkenalkan, nama saya Rizka Anggina Sipahutar, NIM 20402200126, jurusan Ekonomi Syariah Padang Sidimpuan, ruang Ekonomi Syariah 3. kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ihdi Aini ME. Baik, sebelum masuk ke pembahasan tentang efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan, sedikit saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan, yang dimana distribusi pendapatan ini merupakan aspek terpenting karena berkaitan dengan bagaimana individu dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sumber daya yang efisien akan tercipta manakala individu dapat mencapai titik kepuasan maksimal dengan seadil-adilnya tanpa menzolimi individu yang lainnya. Dalam Islam, terdapat berbagai nilai dan norma-norma yang harus diperhatikan dalam pengalokasian maupun pendistribusian pendapatan. Norma-norma inilah yang menjadi berbeda dengan konvensional. Islam memang mengenal adanya kepemilikan individu, namun harus kita garis bawahi terkait kebebasan kepemilikan di mana dalam kekayaan yang menjadi milik individu bukan merupakan suatu kepemilikan yang mutlak. Karena dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa setiap harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain, termasuk hak orang miskin. Jadi pada intinya, sebelum mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki, terlebih dahulu kita mempertimbangkan dan memikirkan kemaslahatan umat, bukan self-interest. Nah, jadi efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan itu terbagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Yang kedua, pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Yang ketiga, efisiensi alokasi, dan yang terakhir, efisiensi dan keadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Di dalam konteks ini, Islam mengambil jalan tengah antara pola kapitalitas dan sosialitas, yaitu tidak memberikan kebebasan mutlak maupun hak yang tidak terbatas dalam pemilikan kekayaan pribadi bagi individu dalam lapangan produksi, dan tidak pula mengikat individu pada sebuah sistem pemerataan ekonomi yang dibawa. Sistem ini, ia tidak dapat memperoleh dan memiliki kekayaan secara bebas. Selanjutnya, merujuk pada pesan Al-Quran dalam bidang ekonomi, dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non-materi, dengan bekerja ataupun berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ada. Begitu juga dengan distribusi dalam ekonomi Islam, didasarkan pada 2 nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengelola kekayaan, disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut. Sehubungan dengan masalah distribusi ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang nilai kebebasan, di mana nilai kebebasan ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu asas kebebasan dan bukti-bukti kebebasan. Yang pertama, asas kebebasan, yang dimana kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah dan keesaannya serta keyakinan manusia kepada Sang Pencipta. Allah lah yang menciptakan dan Dia pula yang mengatur segala urusan, sehingga tidak layak lagi bagi manusia untuk menyombongkan diri serta bertindak otoriter terhadap makhluk lainnya. Tidak boleh ada pemaksaan dan penindasan karena seluruh makhluk di hadapan Tuhan adalah sama.
kebebasan manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupannya. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha, memiliki, mengelola, dan membelanjakan hartanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah sehingga manusia pantas dimuliakan dan menerima amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Yang kedua, bukti-bukti kebebasan, di mana bukti kebebasan terbagi menjadi dua, yaitu hak milik pribadi dan warisan. Yang pertama, hak milik pribadi. Kepemilikan adalah suatu bukti prinsip kebebasan. Contohnya, seorang yang memiliki suatu benda dapat menguasai dan memanfaatkannya. Ia dapat pula mengembangkan hak miliknya dengan cara-cara yang dibenarkan Islam. Yang kedua, warisan. Disyariatkannya warisan adalah sebagai pencerminan kebebasan. Contohnya, di mana seseorang dapat melestarikan dan mengelola secara berkesinambungan apa yang menjadi miliknya. Warisan merupakan faktor yang sangat berperan dalam pemerataan kekayaan, perluasan, dan pemindahan dari seseorang pemilik kepada beberapa orang yang ketentuan pembagiannya telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Selanjutnya, nilai keadilan. Kebebasan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Islam mewajibkan setiap orang untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian mengenai keadilan dan larangan berbuat zalim. Ayat yang ditegaskan di dalam Al-Quran, yakni seorang muslim tidak diperbolehkan berbuat zalim terhadap orang lain termasuk lingkungannya. Kaitannya dengan distribusi pendapatan, jika dalam pendistribusian pendapatan dilakukan dengan tidak adil, maka akan menimbulkan keresahan dan protes dari pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pembagian pendapatan harus diberikan dengan prinsip-prinsip keadilan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Pada gambar di samping, dapat kita lihat panel A dan panel B adalah ruang konsumsi untuk masing-masing individu. Titik origin atau titik awal konsumsi untuk individu A kita sebut dengan OA, untuk individu B kita sebut dengan OB. Untuk memperoleh keseimbangan individu, maka kita menggabungkan kedua ruang konsumsi tersebut. Caranya, memutar ruang individu 2 hingga 180 derajat. Maka, kita akan mendapatkan sebuah kotak yang berisikan ruang konsumsi untuk kedua individu tersebut. Setelah menggabungkan dua kurva konsumsi individu A dan individu B, kita akan mendapatkan sebuah kotak yang berisikan ruang konsumsi untuk kedua individu tersebut. Dan terlihat bahwa titik origin individu B terletak di sebelah pojok kanan atas. Bila tingkat konsumsi semakin jauh dari titik origin, baik OA maupun OB, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumsi. Kita asumsikan ada dua komoditi yang dikonsumsi oleh individu A dan individu B, yaitu beras dan gandum. Jumlah konsumsi untuk beras didistribusikan dengan garis horizontal atau garis X, dan gandum dengan garis vertikal atau Y. A dan B adalah sama dengan total penawaran beras X. Demikian pula untuk konsumsi gandum. Kotak dari ruang konsumsi untuk menganalisis pertukaran dua komoditi disebut dengan Edgeworth box. Indifferent curve untuk individu A diberi tanda ICA, sedangkan untuk individu B diberi tanda ICB. Kedua kurva tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengatur tingkat kepuasan konsumen. Jika individu meningkatkan kepuasannya, maka setiap individu akan berusaha mengkonsumsi pada kurva IC yang paling jauh dari titik originnya. Tingkat keseimbangan untuk tingkat konsumen A dan B terjadi apabila kurva ICA berpotongan dengan kurva ICB. Namun, tingkat keseimbangan ini belum tentu memenuhi syarat dari Pareto optimal. Misalnya, titik E1 adalah tingkat keseimbangan kedua konsumen. Titik E1 dihasilkan dari perpotongan antara kurva ICA 2 untuk referensi individu A dan kurva ICB1 untuk referensi individu B. Bagi konsumen A, titik E1 merupakan tingkat kepuasan sudah optimal, namun bagi konsumen B belum optimal.
karena masih berbeda pada tingkat kepuasan ICB 1 dan tanpa mengurangi tingkat kepuasan konsumen A, konsumen B masih dapat meningkatkan tingkat kepuasannya menjadi ICB 2. Pada kurva kepuasan inilah antara konsumen A dan konsumen B memperoleh tingkat yang paling optimal, yaitu titik E. Titik E inilah yang disebut dengan Pareto optimal. Di sini saya akan melanjutkan hasil materi kami tentang efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi. Efficient allocation of goods yaitu alokasi barang-barang dikatakan dengan efisien bila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Adapun contohnya sebagai berikut. Kirun dan Jono mempunyai 10 unit makanan dan 6 pakaian. Awalnya Jono mempunyai 7 unit makanan dan 1 unit pakaian, sedangkan Kirun memiliki 3 unit makanan dan 5 pakaian. Bagi Kirun, ia bersedia memberikan 3 unit pakaian untuk mendapatkan 1 unit makanan. Sedangkan bagi Jojo, ia bersedia memberikan setengah unit pakaian untuk mendapatkan 1 unit makanan. Nah, karena Jojo lebih menyukai pakaian daripada Kirun, maka keduanya dapat lebih tinggi utility-nya dengan melakukan pertukaran. Baiklah, pembahasan terakhir akan saya jelaskan tentang efisiensi dan keadilan. Efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasikan, maka alokasi yang efisien tercapai. Tetapi tidak mengatakan apapun perihal apakah alokasi tersebut adil. Para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil. Ada 4 pendapat para ekonomi konvensional tentang distribusi yang adil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep egalitarian, yang dimana setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama. Yang kedua, konsep Rawlsian, yang dimana maksimal utility orang yang paling miskin. Yang ketiga, konsep utilitarian, yang dimana maksimalkan utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. Yang keempat, konsep market oriented, yang dimana hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil. Nah, dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menjolimi dan tidak dijolimi, atau bisa jadi sama rasa sama rata. Tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan inisiatif bagi orang yang bekerja keras. Dapat kita lihat contoh dari penjelasan sebelumnya. Jono dan Kirun, alokasi terakhir yang tidak efisien, tidak sama rata sama rasa. Malah bila dipaksakan sama rata sama rasa, alokasinya tidak efisien karena mengabaikan kenyataan bahwa manusia mempunyai selera yang berbeda. Bisa jadi, you get what you deserve tidak adil dalam pandangan Islam, karena orang yang endomennya tinggi mempunyai posisi tawar yang lebih kuat daripada endomennya yang kecil, sehingga yang kuat dapat menjolimi yang lemah. Nah, cukup sekian penjelasan kami tentang efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, like, and comment video kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.